Guys, lo pernah nggak jadi korban penipuan? Gini deh, gue punya tebakan, logika yang jujur aja nggak agak ngeri nih buat lo. Coba posisikan diri lo di situasi ini. Lo lagi meeting online, Zoom meeting di layar, lo ngeliat muka bos lo dengan sangat jelas, lo denger suaranya dengan sangat khas nyebut nama lo, dia ngasih perintah urgent dan di layar itu juga ada rekan-rekan kerja lo, yang lainnya juga pada ngangguk setuju. Pertanyaannya, secara logis, apa alasan lo buat nolak perintah itu? Kayaknya nggak ada ya? Iya, jawabannya nggak ada kan? Sebagai seorang profesional, sebagai orang profesional, lo pasti akan nurut. Nah, itulah persisnya yang dilakuin sama seorang staf keuangan di awal tahun 2024 kemarin. Just last month, a finance worker in Hong Kong got scammed into paying a whopping $25 million to scammers. Dia nurut, dia eksekusi perintahnya, masukin password dan mentransfer dana sebesar 25 juta dolar atau sekitar 400 miliar rupiah. Guys, itu duit gila. Semuanya terasa normal, sistematis dan masuk akal sampai beberapa hari kemudian fakta yang bikin bulu kuduk kita merinding akhirnya keungkap. Dan ternyata dari belasan orang yang ada di room meeting itu cuma dia satu-satunya manusia asli yang bernafas. Sisanya, yaps, semua adalah hantu digital atau deepfake AI. Serem nggak sih? 400 miliar. Yaps, gua Maulana. Di episode ungkap kali ini kita bakal bedah tuntas kasus cyber haze paling gila di tahun ini, ya di tahun yang tadi. Gimana caranya realita bisa dihack, logika manusia diskakmat, dan kenapa setelah lu nonton video ini, lu nggak bakal pernah percaya lagi sama apa yang lu lihat di layar kaca. Kepo nggak? Harus kepo dong, karena kepo adalah kunci. So, welcome to Ungkap. Biar adil, mari kita lihat kejadiannya secara objektif. Nah, kejadian ini menimpa cabang sebuah perusahaan multinasional raksasa dari Inggris yang ada di Hong Kong. Belakangan diketahui namanya ARUP. Lu baca deh, ARUP kalau Indonesianya. Korban kita kali ini sebut aja si A, bukan boomers gaptek yang baru main internet guys. Dia ini staff finance profesional. Awalnya si A dapat email dari CFO atau direktur keuangan dari perusahaannya. Isinya minta transfer dana rahasia buat akuisisi perusahaan ini. Si A ini pinter, dia sempet curiga. Kok tiba-tiba minta transfer gede banget lewat email. Nah, buat ngebuktiin, sang CFO ini akhirnya ngajak si A buat masuk ke video conference. Nah, disinilah otak logis manusia diskakmat oleh teknologi. Pas si A masuk ke room meeting, dia ngeliat CFO-nya ada di situ. Nggak cuma CFO doang, beberapa rekan kerja yang dia kenal juga ada di layar. Lo tau lah bentuk zoom layar kayak gimana ya kalau lagi meeting. Mereka ngobrol, suaranya persis, mukanya persis, instruksinya juga jelas. Logika si A langsung nerima bahwa ini legit. Setelah meeting selesai, dalam waktu seminggu si A melakukan 15 kali transaksi atau transfer ke rekening bank lokal yang berbeda. Total ada 25,6 juta US dollar. Habis dan itu lenyap. Kejadiannya begitu cepat. Nah, sekarang mari kita bedah mesinnya nih. Gimana cara scammer ini bikin satu room Zoom isinya manusia palsu semuanya atau hantu digital semuanya? Yap, betul, deepfake AI. Buat lo semuanya ini yang suka ngulik programming, bikin algoritma otomatisasi, atau nyoba ngebangun tools buat bikin video editing, lu pasti tau lah kalau ngerender objek video, ngilangin objek itu butuh komputasi yang sangat amat berat. Nah, sindikat ini bawa gamenya ke level dewa. Yang pertama, ada namanya data scraping. Mereka ngumpulin video CFO dan staff lainnya dari YouTube mungkin, ya dari sosial media atau wawancara TV masa lalu. Kemudian ada namanya voice cloning. Audio dari video itu dimasukin ke model AI, cukup butuh sampel suara 3 detik aja mungkin ya. AI zaman sekarang lo tau sendiri ya, udah bisa nurunin intonasi, tarik nafas, dan logat seorang secara sempurna bisa diikutin semuanya. Emang gila. Terus yang ketiga ada yang namanya real-time rendering atau pre-recorder injection. Polisi Hong Kong nemuin fakta kalau scammer ini ngegabungin video pre-recording atau video yang udah direkam sebelumnya, terus wajahnya di-swap pakai deepfake. Waktu di meeting, para AI ini nggak ngajak si A ngobrol dua arah terlalu panjang, terlalu lama, nggak. Mereka cuma ngasih instruksi tajam, terus udah selesai. Pinter banget kan? Mereka tahu kalau interaksi terlalu lama, rendering wajahnya mungkin bakal glitch atau delay yang mungkin bisa bikin ketahuan. Ini bener-bener eksekusi yang sistematis dan emang udah diperhitungkan banget, udah terencana banget.
Mereka udah uji coba berapa kali mungkin ya. Jadi hati-hati guys. Tapi guys, teknologi canggih tanpa timing yang pas itu cuma mainan. Kunci utama kenapa perampokan ini sukses adalah manipulasi psikologis. Ini yang namanya social engineering. Yaps, pelaku ngeeksploitasi authority bias atau bias otoritas, dan coba posisikan diri lo jadi si A nih sekarang nih. Lo dapat instruksi langsung dari bos paling tinggi. Di meeting itu ada bos-bos yang lainnya juga ngangguk setuju. Lo pasti karyawan biasa nih, lo jadi karyawan biasa, pasti punya tekanan mental buat nggak banyak nanya dan langsung eksekusi kan? Iya dong, karena takut dipecat atau kalau ngebantah ya takut diomelin. Logika scammer ini rapi banget, mereka nggak nyerang firewall atau security system bank ya, yang sekuat baja. Lo sebagai karyawan biasa pasti punya tekanan mental buat nggak banyak nanya dan langsung eksekusi kan? Iya dong, takut dipecat ya. Kalau ngebantah bisa takut dipecat, takut diomelin, makanya langsung lo ikutin perintahnya secara. Logika scammer ini rapi banget. Mereka nggak nyerang firewall atau security system bank yang sekuat baja. Buat apa capek-capek ngehack server bank kalau lo bisa ngehack otak karyawannya buat ngebukain brankas dari dalam langsung? Gila nggak tuh? Tapi jangan lo ikutin ya. Awas aja. Kasus ini ngasih kita pil pahit yang harus kita telan bareng-bareng cuy. Waktu berita ini keluar, banyak yang komen nyinyir. Ah, karyawannya aja yang bego, ah karyawannya aja yang bodoh. Bro, let's be humble. Kalau kita di posisi dia, dengan tekanan kerja tinggi, dan ngelihat bos kita ngomong langsung di layar, udah gitu banyak juga rekan-rekan bos yang lainnya, 99% dari kita kemungkinan besar bakal ketipu juga. Mungkin banyak juga orang yang ketipu di luar sana yang belum ke-up sampai kayak gini, karena mungkin ya masih kecil-kecil. Di era sekarang memalsukan realita itu udah kayak semudah klik kanan langsung generate. Kalau kemarin AI itu dipakai cuma buat bikin gambar lucu atau bikin skrip konten atau bikin yang ngerjain tugas. Tapi sekarang AI udah jadi senjata pemusnah massal buat sistem kepercayaan manusia. Dan ingat, uang 400 miliar rupiah itu kemungkinan besar udah dicuci pakai cryptomaxer. Kayak yang sering terjadi di dunia desentralisasi. Bikin jejaknya nguap di udara gitu aja udah hilang. Jadi guys, apa blueprint kita ke depannya? Gimana cara kita survive? Kita nggak bisa mundur dan kita nggak bisa bodo amat sama kemajuan teknologi. Solusi logisnya adalah adopsi mindset zero trust policy, kebijakan nol kepercayaan. Di dunia kerja, apalagi yang megang kendali finansial, kita harus punya sistem verifikasi multi jalur lah. Bos lu nyuruh transfer duit miliaran lewat Zoom atau email, jangan langsung transfer. Telepon dia pakai jalur biasa dan tanyain sesuatu yang cuman lu dan dia yang tahu. Kalau dia marah, ya biarin aja, nggak masalah. Lebih baik diomelin bos daripada lu harus ganti rugi 400 miliar rupiah. Kalau 200 ribu nggak apa-apa, masih bisa potong gaji. Dan buat lo para kreator, developer, dan atau penggiat teknologi, lo lagi ada di garis terdepan nih. Kita butuh lebih banyak sistem deteksi deepfake berbasis AI juga buat ngelawan AI itu sendiri. Jadi fight fire with fire, woi. Jadi lawan api pakai api juga. Nah guys, sekarang gue pengen denger logika lo nih. Menurut lo, kedepannya bakalan ada nggak sih alat yang 100% bisa ngebedain mana video asli dan mana video palsu atau AI? Mana video call asli dan mana video call deepfake real time? Ada nggak alat yang bisa ngebedain itu? Atau kita emang harus pasrah kalau batas antara asli dan palsu itu bakal makin hancur? Coba ketik opini lo di kolom komentar. Coba kita debat smart di situ ya. So guys, kalau lo ngerasa episode ungkap kali ini ngasih asupan gizi buat otak lo, gas, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lo selalu update terus pas gue bongkar misteri dan fakta gila lainnya mungkin. Dan jangan lupa share video ini ke grup kantor lo, buat ke keluarga, ke teman tongkrongan lo, biar bos lo sadar kalau meeting Zoom itu bahaya. Canda. Stay logic, stay humble, dan hati-hati sama siapa yang lu ajak ngobrol di layar. Biar nggak bego-bego amat, makanya kepo. Karena kepo adalah kunci. Yeah, so guys, gue Maulana. Thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And peace out.